Selamat bertemu kembali, selamat siang para mahasiswa. Hari ini saya akan memberi mata kuliah lagi, Pendidikan Agama Kristen Protestan. Hari ini saya akan membawakan perikop tentang ibadah yang murni. Ibadah yang murni sebelum para mahasiswa akan menghadapi UTS yang Anda hadapi bulan depan, maka ini mata kuliah yang terakhir pada pertengahan semester. Saya akan membacakan dalam Alkitab, dalam kitab Romawi, kota Roma, pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ya, kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 yang tertuliskan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya memberi tema tentang ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati artinya ibadah dalam kekristenan itu harus murni. Di dalam Alkitab tadi tuliskan mempersembahkan tubuh ini yang kudus dan dilayakkan Tuhan. Ibadah yang sejati itu artinya hidupnya seorang umat itu berkenan bagi Tuhan. Maka perintah dalam kitab Roma pasal 12 tadi mengatakan persembahkan tubuhmu. Memang dalam ibadah saat masa perjanjian lama, apa yang dilakukan oleh imam-imam, para imam dan imam besar, bahkan umat saat beribadah datang ke kemah suci ataupun bait suci adalah mempersembahkan hewan sembelihan, domba jantan atau lembu jantan yang darahnya diwadahi, lalu korban itu dibakar, darahnya dibawa bersahabat oleh imam besar di ruang maha kudus. Itu adalah persembahan. Tapi digenapkan oleh Tuhan Yesus setelah Yesus Kristus mati di Bukit Golgota, bahwa darah imam agung kita yang satu ini tidak mempunyai dosa. Cukup seorang manusia yang tidak punya dosa mengganti semua persembahan-persembahan pengorbanan dari zaman dahulu, zaman sekarang, dan di hari kemudian. Maka perintah Allah melalui hamba-hambanya, nabi, para rasulnya, persembahkan tubuhmu. Persembahkan tubuh adalah jaga kesucian hidup. Tidak sembarangan melakukan kehidupan ini. Tidak sembarangan kehidupan ini diberlakukan. Tapi dipersembahkan, diberlakukan untuk memuliakan Allah. Sampai ayat itu tadi mengatakan, biarlah ada pembaruan akal budi, supaya jangan dirasuk iblis. Akal budi harus diurapi, bahasa saya mungkin dicas ya, dijamah, dimasuki oleh Roh Kudus sehingga kita layak pada Tuhan. Akal dan perasaan menyatu menjadikan akal budi. Maka kita menanggapi kasih sayang Tuhan. Pantaslah dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 menasihatkan, bahkan pernah kita bacakan, mengatakan begini, Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Saya ulangi, Filipi pasal 2 ayat 5.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Kalau tadi kita diperintahkan mempersembahkan hidup kita layak, sesungguhnya kalau budi harus dituntun Roh Kudus, tidak dituntut egois, tidak dituntun oleh nafsu duniawi, tapi dituntun oleh Roh yang kudus dari Tuhan. Maka dikatakan biarlah kita meneladani cara berpikir dan berperasaan waktu Yesus Kristus menjadi manusia. Nah, bagaimana caranya supaya perasaan dan pikiran kita ini layak? Bisa meneladani cara berpikir dan berperasaannya Yesus. Ya, banyak belajar firman Tuhan. Harus belajar banyak firman Tuhan untuk mengerti, memahami, bahkan firman Tuhan atau ayat-ayat suci Alkitab ini memang huruf-huruf. Tapi manakala kita baca, kita hafalkan, kita praktekkan, itu menjadi darah daging dalam hidup kita, sehingga memperbaiki karakter kita. Pantaslah Rasul Paulus menasihatkan dalam 2 Timotius pasal 3, kitab 2 Timotius pasal 3, ayat 16 begini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 tertulis gini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4. Saya ulangi. 2 Romawi Timotius pasal 3, jadi Timotius yang kedua pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu segala tulisan yang diilhamkan Allah itu apa? Kitab suci, sabda Allah yang tertulis. Ternyata bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, berarti menegur, mengoreksi kehidupan kita, supaya kita benar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Kalau sudah dinyatakan kesalahan, diperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Benar bahwa di dalam kehidupan mempersembahkan hidup ini, kita tahu pikir dan perasaan kita harus meneladani Yesus Kristus, klop dengan firman Tuhan, karena ayat Alkitab mengatakan bahwa segala ayat-ayat Alkitab, segala sabda bermanfaat untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar karakter hidup kita, mengajar cara perilaku kita, bahkan menyatakan kesalahan kita dikoreksi, dan apa? Memperbaiki kelakuan yang tidak layak, kelakuan yang tidak kudus. Kita dijadikan menjadi kudus dan kita dididik dalam kebenaran. Kebenaran adalah firman Tuhan. Kebenaran adalah maunya Allah. Kebenaran adalah cara Tuhan untuk seseorang manusia tidak selalu jatuh dalam dosa, tapi karakternya semakin diperbaiki, semakin layak. Maka layaklah kita mempersembahkan hidup ini pada Tuhan. Memperbaiki kelakuan itu artinya karakter. Karakter itu mencerminkan sesuatu yang sudah Anda masukkan kepada jiwa Anda. Nutrisi. Hidup manusia itu terdiri dari tubuh, raga ini, jiwa. Dalam kehidupan kita ini ada darah, kita bisa bernapas, itu jiwa kita. Dan rohnya Tuhan. Kita tahu bahwa apa yang kita berikan makan kepada tubuh kita, itu akan melahirkan mencerminkan bagian. Contoh, kita sering makan lemak, kita akan gemuk. Sering makan sesuatu yang berkhasiat, yang bergizi, orang ini akan sehat. Nah, nutrisi yang Anda masukkan dalam tubuh Anda menentukan kekuatan Anda untuk melakukan karya. Begitu juga jiwa kita, nutrisi yang Anda masukkan pada jiwa saudara menentukan karakter saudara. Nah, nasihat tadi dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 mengatakan,
Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang diwahyukan Allah, berarti sabda Allah. Mengajar, bermanfaat untuk mengajar, mengoreksi, menyatakan kesalahan. Sebagai cermin untuk kita melihat, memperbaiki kelakuan. Berarti sabda Allah ialah yang menuntun hidup kita berbuah sesuai firman Tuhan. Maka berikan jiwa ini nutrisi firman Tuhan. Nutrisi firman Tuhan yang harus Anda baca, yang harus Anda dengarkan, yang harus Anda lihat, bahkan akan membuahkan sesuatu karakter yang ilahi pada Tuhan. Jiwa itu nutrisinya firman Tuhan untuk menampilkan, mencerminkan intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu berkomunikasi, berdiskusi dengan penuh sukacita, dengan penuh sesembahan, penyembahan, dengan penuh hormat pada Tuhan, karena nutrisi yang Anda masukkan benar, yaitu apa? Segala tulisan yang diwahyukan Allah, yaitu firman Tuhan. Saudara para mahasiswa, itu bagian yang pertama yang saya berikan pada saudara. Yang kedua, mengapa perlu kita perubahan karakter? Akal budi harus dituntun sesuai firman Tuhan. Karena kita akan tidak dituntun firman Tuhan, kita akan liar. Kalau tidak dibawa dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan liar. Ego muncul. Yang kedua, kita mempunyai imam besar agung yang sejati. Imam besar agung yang sejati. Saya akan bacakan dalam kitab Ibrani pasal 4, ya. Kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 dan 15 saya bacakan demikian. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15 saya bacakan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia juga dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Haleluya, puji Tuhan. Para mahasiswa yang dikasih Tuhan, dijelaskan kita punya imam besar agung. Imam besar itu syarat. Imam besar ada perintah Allah waktu masa Musa, yaitu apa? Memimpin umat bersyafaat pada Allah di bait Allah, lalu memberikan nasihat-nasihat kepada umat dan membawa pengampunan dari Allah kepada umat. Maka betul yang saya ceritakan tadi, sebelum imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, itu orang-orang yang datang untuk beribadah, untuk memberikan persembahan, memberikan korban, disembelihlah korban itu baik berbentuk domba jantan, berbentuk lembu jantan, darahnya diwadahi, dibawa dengan wadah ini ke bait Allah, ke ruang Maha yang Kudus. Di sana digambarkan pertemuan dengan Allah setelah bersyafaat, memohonkan ampun dosa untuk umat, memohonkan berkat untuk umat. Maka keluarlah imam besar, imam besar memberikan doa, memberikan percikan darah. Engkau sudah diampuni dosamu. Darah yang ada di bokor atau di wadah itu dipercikkan sambil mengatakan, engkau dosamu diampuni, dosamu diampuni. Gambaran. Nah, dalam Ibrani pasal 4 ini jelas mengatakan kita sekarang punya imam besar agung. Imam besar agung yang kita punya ini beda. Menggenapi semua imam besar dalam gambaran masa perjanjian lama yang benar-benar secara protokoler dilaksanakan zaman dulu. Sekarang digenapkan dalam diri Yesus Kristus karena dia telah melintasi semua langit. Kenapa? Karena dia Allah yang datang menjadi manusia. Allah yang berinkarnasi jadi manusia. Mengapa? Sebab karena memang tidak ada imam besar atau nabi sebelumnya dan nabi yang moral dan akhlaknya baik pun,
tetapi tetap ada darah, ada dosa. Di dalam ayat 15 tadi mengatakan jelas-jelas, dia imam besar agung kita ini bukanlah imam besar yang tidak. Bukanlah imam besar yang tidak, berarti yang iya. Tahu kelemahan-kelemahan kita. Imam besar agung kita ini adalah harus menjadi manusia. Allah menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Cuman bedanya ayat 15 terakhir, dia tidak punya dosa. Dia tidak berbuat dosa. Darahnya tidak ada kandungan dosa. Karena Yesus lahir, Yesus dikandung di kandungan Maria, bukan karena persetubuhan seorang laki-laki, tapi karena Roh Kudus. Itu bedanya. Allah menghormati kodrat manusia, kodrat wanita. Harus melalui proses lahir, maka tetapi hanya jadinya bukanlah karena kehendak laki-laki. Maka betul, seorang juru selamat, imam besar agung yang melintasi semua langit harus menjadi manusia. Karena nanti dia memberikan tubuhnya, darahnya ganti darah domba jantan, lembut jantan, beratus-ratus, beribu-ribu, bermiliar-miliar, bertriliun ekor. Tidak cukup untuk mengganti, tapi cukup seseorang yang tiada berdosa, yang tiada setitik pun dosa, cukup menyempurnakan ibadah segala zaman, segala abad. Ini dikata. Dia tahu kelemahan-kelemahan kita manusia. Apa kelemahan-kelemahan manusia? Yang dimaksud kelemahan-kelemahan adalah dia tahu merasakan kelemahan manusia. Dia tahu lapar. Dia tahu haus. Karena memang Yesus menjadi manusia betul-betul merasakan sakit, merasakan dikhianati. Waktu Yesus ditangkap tentara Romawi di Taman Getsemani, sakit setelah itu dicambuk oleh para tentara Romawi. Sakit rasanya dimahkotai duri. Saudara, kita lihat duri waktu menghadap aparat kita, polisi dan tentara menghadapi demo, ada lingkaran kawat itu hanya untuk menghadapi itu, kawat berduri ditaruh di kepala, sakit. Yesus Kristus saat menjadi manusia tidak berteriak karena dia tahu persis finalnya, akhirnya tujuannya harus mati. Untuk apa? Sebagai ganti domba-domba jantan, lembu-lembu jantan yang sedemikian banyak ada dalam tubuhnya, disempurnakan. Maka dia tahu persis kelemahan manusia, lapar, sengsara, haus, merasa sakit, bahkan merasa dikhianati. Tuhan Yesus tahu. Bukankah dia dikhianati muridnya sendiri oleh Yudas? Dia tahu. Saudara, ini bisa diteladani oleh kita. Sikap hidup, karakter, perilaku Yesus Kristus saja di manusia boleh diteladani oleh saya, oleh saudara. Engkau mungkin dikhianati oleh kawanmu, oleh siapapun. Kau nggak perlu teriak, cukup kau berdoa pada Allah. Karena Allah penyelesaikan, akan terjadi sesuatu penyelesaian yang hebat. Ini bukti Yesus tidak berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus pun tahu. Karena dia beda menjadi manusia, tidak berbuat dosa, maka menyelesaikan misi pengorbanan, misi persembahan yang kudus tubuhnya untuk menjadi pengampun dosa seluruh manusia. Iblis setan tahu tapi tidak tahu semua 100%. Iblis setan berpikir kalau Yesus Kristus mati selesai sudah. Karena Yesus Kristus ini jadi manusia. Dia bersorak-sorak. Wah, mati anak Allah, mati Tuhan Juru Selamat. Tapi sesungguhnya dalam kematian Yesus Kristuslah menyelesaikan semua. Seolah-olah Yesus waktu di Bukit Golgota tersalib, terpaku, terpancang di sana. Dosa-dosa orang zaman perjanjian lama yang beriman akan datangnya Sang Juru Selamat ditumpahkan kepada dia. Dosa orang-orang yang percaya pada dia saat itu ditumpahkan pada dia. Yang percaya. Dosa-dosa orang setelah itu pun percaya pada kita. Belum pernah melihat tetapi kita percaya, ditumpahkan dosa kita padanya. Sesak, sakit, semuanya ditimpakan. Bukan sekedar skenario, bukan sekedar main-main, tapi ini sungguh-sungguh.
Keberadaan tidak berdosa inilah melayakkan jadi korban dosa, jadi juru selamat. Itulah perlunya Allah telah menjadi manusia, berinkarnasi. Jadi imam besar agung. Saya akan lanjutkan, saya baca dalam pasal 5, Ibrani pasal 5, 1-5. Saya udah bahas tadi di awal sebelum membahas Yesus, imam besar itu selalu mengerjakan protokoler, membawa syafaat, membawa doa, membawa berkat untuk umat, doa kepada Allah dari umat. Betul, saya bacakan Ibrani pasal 5 ayat 1-5. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah. Ya, ini pekerjaan imam besar adalah hubungannya dengan Allah, dengan umat, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Membawa korban itu bukti korban apa? Darah domba, darah lembu. Ia harus dapat mengerti orang-orang jahil dan orang-orang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Imam biasa yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ini protokoler, kewajiban, tugas imam besar melakukan bagiannya. Ayat 4. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah dilakukan dengan Harun. Imam besar pertama Harun, abangnya Nabi Musa. Ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Saudara, Yesus Kristus mengambil kehormatan itu menjadi manusia, bukan untuk gagagan seperti yang dikatakan untuk aku loh, tidak, tetapi adalah menyelesaikan dosa. Maka Allah bersabda, anakku engkau. Bukan, jangan pikiran kita manusia, Allah beranak, siapa istrinya, sama. Enggak. Tapi ini suatu derajat yang diberikan Allah. Kata-kata anak Allah berarti kelayakan Allah kepada seseorang manusia untuk diangkat derajatnya. Luar biasa. Dan kehormatan ini diambil Yesus Kristus karena memang Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Untuk apa? Menyelesaikan korban-korban dosa, mempersembahkan. Ternyata persyaratan imam besar di situ apa dikatakan tadi? Dia imam besar tahu siapa yang jahil dan yang sesat. Maka tugas imam besar sebenarnya adalah membawa pengampunan untuk orang-orang yang jahil dan sesat dan dirinya sendiri. Tapi ini Yesus Kristus bukan membawa jahil, tapi semua kejahilan dan kesesatan manusia ditumpahkan pada dirinya, padahal Dia Yesus Kristus tidak ada dosa, tapi dijadikan berdosa karena dosaku dan dosamu, sehingga selesailah, terjadilah, karena Allah mengosongkan dirinya, kemuliaannya cukup untuk memberkati kita. Hari ini itu bagian yang saya berikan kepada para mahasiswa. Orang terlalu bangga dengan sebutan imam besar, tapi kelakuan dan bicaranya tidak sesuai amal dan sesuai akhlak dan moral. Itu baru hal-hal dunia. Ini imam besar agung yang melintasi langit. Dalam kemuliaan kealahan, Dia mengosongkan diri dan mengambil bentuk dalam segala kerendahan. Karena layak, karena segala dosa orang ditumpahkan pada Dia. Maka yang beriman padanya, dosanya dijamin, dihapuskan oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mengambil kehormatan ini. Dia tahu siapa yang jahil, siapa yang sesat. Dia tahu persis segala yang mengkhianati. Saudara, saatnya kita bisa meneladani cara hidup Yesus Kristus saat jadi manusia. Cara berpikir dan berperasaannya. Apa pikir Tuhan Yesus? Berpikiran Tuhan Yesus pada umat manusia. Supaya semua manusia tidak berdosa. Semua manusia menerima pengampunan dari hidupnya.
dan perasaan Tuhan Yesus Kristus penuh belas kasihan. Dialah benar-benar imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Kita sering mendengar langit ketujuh. Kita nggak tahu berapa lapis langit. Tapi yang jelas Yesus Kristus telah melintasi semua langit. Dia ditinggikan di atas segala nabi. Dia ditinggikan di atas segala rasul. Dia Tuhan. Dia yang telah menjadi manusia. Tuhan sendiri mengambil karya menjadi manusia untuk menjadi imam besar, untuk menjadi pengampunan, menjadi juru selamat. Demikianlah mata kuliah hari ini, kiranya dapat dipahami oleh para mahasiswa dan dengarkan sungguh-sungguh setiap bagian yang saya ucapkan untuk saudara pahami, mengerti, dan baca di dalam Alkitab sehingga Anda mengerti, mengambil bagian yang penting di dalamnya. Tuhan memberkati, selamat bertemu kembali, dan selamat menghadapi ujian tengah semester. Semoga semua sukses dan mendapatkan nilai serius. Saya janji ujian ini open book, maka betul-betul berupaya memberikan jawaban yang terbaik, yang terdahsyat, sehingga layak Anda mendapatkan. Bukan hanya sekedar mengejar nilai, tapi Anda dapat mengaplikasikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Selamat sukses, selamat belajar dan sukses. Tuhan memberkati. Amin.